Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triana Susanti, NIM 21383042051, absen 19. Prodi Akuntansi Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang relevansi ajaran tasawuf untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Pendidikan Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Bapak Muhammad Khalid Wardi, MHI. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu korelasi ibadah, etos kerja, dan profesionalisme dengan tasawuf. 1. Korelasi ibadah dengan tasawuf. Ibadah merupakan salah satu kelanjutan dari suatu sistem iman yang logis. Jika tidak ada ibadah, maka iman hanya akan menjadi rumusan-rumusan abstrak tanpa ada kemampuan memberi dorongan batin kepada individu untuk berbuat sesuatu dengan ketulusan yang sejati. Untuk menengahi antara iman yang abstrak dan tingkah laku atau amal perbuatan yang konkret itu, maka diperlukan ibadah. Sebagai konkretisasi iman, ibadah mengandung makna intrinsik yang merupakan pendekatan kepada Tuhan. Dengan ibadah, seseorang yang beriman memupuk dan menumbuhkan kesadaran individual yang kolektifnya akan tugas pribadi dan sosialnya mewujudkan kehidupan bersama yang sebaik-baiknya di dunia ini. Adapun akar kesadaran tersebut adalah keinsyafan yang mendalam akan pertanggungjawaban semua pekerjaan kelak di hadapan Tuhan dalam pengadilan ilahi yang tidak terelakkan, di mana seseorang tampil mutlak hanya sebagai pribadi, karena sifatnya pribadi, yakni sebagai hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya. Ibadah dapat menjadi instrumen pendidikan moral dan etik yang sangat mendalam dan efektif. Yang kedua, korelasi etos kerja dengan tasawuf. Agama dapat menjadi sumber motivasi kerja karena didorong oleh rasa ketaatan dan kesadaran ibadah. Namun, harus ditegaskan bahwa pemahaman parsial terhadap ajaran agama juga dapat berpengaruh negatif terhadap etos kerja. Ada yang perlu diperhatikan, bahwa di antara penghambat etos kerja seperti kemalasan, kelemahan hati, pengaruh hawa nafsu yang merusak kepribadian dapat dihindari dengan mempraktikkan kehidupan sufi. Dengan demikian, jelaslah bahwa etos kerja memiliki korelasi yang nyata dengan tasawuf. Dengan mempraktikkan tasawuf yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka akan memungkinkan etos kerja semakin baik. Sebab semua kerja diorientasikan kepada Tuhan. Jadi motivasinya sangat jelas. Pengawasannya juga melekat setiap saat dengan keyakinan Allah Maha Melihat, sehingga untuk melakukan penyimpangan akan terhindarkan. Yang ketiga, korelasi profesionalisme dengan tasawuf. Profesional adalah mengerti akan tugas atau sesuai dengan keahlian atau bidangnya dan bertanggung jawab atau amanah. Kemudian bersungguh-sungguh mengerjakannya dengan kualitas yang terbaik atau ahsan. Dapat dipahami bahwa profesionalisme adalah hal-hal yang berkaitan dengan bidang kerja yang telah menjadi keahlian serta dikerjakan secara maksimal dan bertanggung jawab. Manusia memang diciptakan untuk bekerja. Kerjanya adalah ibadah. Tidak ada kesuksesan, kebaikan, manfaat atau perubahan dari keadaan buruk menjadi lebih baik kecuali dengan kerja menurut bidang masing-masing. Terhadap mereka yang enggan bekerja, mereka tidak mungkin menjadi muslim yang baik. Bekerja selain harus profesional, juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat seperti amanah, jujur, dan sebagainya. Dalam beberapa hadis Rasul dinyatakan Allah tidak bersama-sama orang yang berserikat selama tidak ada salah satu pihak yang berkhianat atau melanggar prinsip syariat. Jika salah seorang berkhianat, maka Allah keluar dari persikatan tersebut dan hilanglah keberkatan usahanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh pengalaman tasawuf dalam kehidupan. Yang pertama, pengaruh tasawuf dalam kehidupan pribadi. Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran tasawuf, selama manusia belum bisa keluar dari kungkungan jasmani dan materi, selama itu pula dia tidak akan menemukan nilai-nilai rohani yang dia dambakan. Untuk itu, dia harus berusaha melepaskan rohnya dari kungkungan jasmaninya.
maka dia harus menempuh jalan latihan atau riyadah yang memerlukan waktu cukup lama. Riyadah juga bertujuan untuk mengasah roh supaya tetap suci. Tasawuf akan memengaruhi sikap dan perilaku seseorang, terutama dalam hal nilai-nilai moral dan kepribadiannya. Ia tidak suka menyombong atau takabur, rendah hati atau wara, sabar ketika menerima musibah dan bersyukur ketika menerima nikmat dan anugerah. Kemudian, tentu orang yang bertasawuf akan selalu mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, serta berusaha semaksimal mungkin menjauhi larangannya. Yang kedua, pengaruh tasawuf dalam kehidupan masyarakat. Dapat dikatakan dengan tegas bahwa pengaruh tasawuf dalam kehidupan masyarakat memang sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat muslim, khususnya di Indonesia. Namun, pengaruh ini hanya sebatas kesalehan individual, bukan kesalehan sosial. Kesalehan sosial masih perlu dipertanyakan. Dalam pengamalannya, tasawuf untuk berbagai perkembangan dalam pengamalannya. Tasawuf untuk sebagian masyarakat muslim Indonesia masih menjadi bagian dari kehidupannya. Yang ketiga, pengaruh tasawuf dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika berbangsa dan bernegara hendaknya mengacu pada prinsip-prinsip yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW pada kehidupan masyarakat di Madinah. Adanya perilaku egalitarian sesama anak bangsa akan mewujudkan kerjasama yang baik, menghilangkan keangkuhan dan arogansi. Sebab manusia pada dasarnya makhluk yang sederajat. Dalam Islam, semua manusia di hadapan Tuhan sama, kecuali yang memiliki kualitas ketakwaan yang mantap. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.